Berarti ada operatornya sini lah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, selamat bertemu dengan saya di hari ketiga ini ya. Ini permateri ke berapa? Ke 6, ke 7, ke 8? 6. Sehari ada berapa materi? 4. Berarti ini yang ke berapa hari ini? Ketiga. 10 ya? Berarti sudah 2 kali 4, 8 hari ini kedua. Ya. 11 ya? Oke. Baik, kita sudah masuk ke hari ketiga hari ini ya, dan kawan-kawan sudah diberikan banyak sekali materi. Oh iya, bentar. Saya tidak bisa mengubah ini, bentar. Lupa saya. Nah, baik, kemarin saya lihat di websitenya Sinik Banjarbaru ada Pak Ruslan, kemudian dengan background beliau duduk di situ. Kemudian saya lihat temanya ada diperlihatkan di spanduk. Jadi saya pun meniru apa yang kemudian sudah dituliskan oleh panitia ataupun kemudian rekan-rekan yang ada di BEM terkait dengan tema yang diangkat di PPKKMB di tahun ini. Bentar, ini mic-nya sebentar. Treble-nya kurang. Iya. Kurang ya, Pak? Nah. Ini volumenya kan dikit. Baik, karena biasa ngurusi audio jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian kawan-kawan bisa lihat di situ kita disodori tema terkait dengan inovasi pendidikan dan kreativitas di kampus. Bentar. Nah, ini dia. Ada yang tahu tema itu? Namanya siapa? Maklum ini matanya sudah setengah. Batil Akbar aja ya. Akbar tahu tema kita sudah tertulis di situ sejak. Ada yang nanya nggak pada materinya tentang tema itu? Belum ada yang nanya ya. Kira-kira tahu nggak temanya itu? Ada yang tahu tunjuk tangan? Atau panitia? Zahi? Zahi ya. Zahi tadi di mana? Baik, sebelum kita menjawab sama-sama dengan terkait dengan tema itu, karena tema itu dikaitkan langsung dengan apa yang kemudian saya ditugaskan di Simik Banjarbaru sejak tahun 2019 ya. Baik, salah dulu ya. Jadi saya sudah di sebelah sini, saya biasanya jalan-jalan dari depan ke belakang, kiri kanan. Jadi biar tidak bosan, yang kanan tidak bosan melihat saya di sisi yang sama ya. Baik, kita lihat dulu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, mungkin ada yang search sebelumnya di Google ataupun di YouTube. Dan kebetulan ini adalah biodata singkat saya terkait dengan pendidikan dan lain-lain di situ. Jadi pada dasarnya saya sudah ada di Simik Banjarbaru sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Jadi saya mengajar di Simik Banjarbaru sejak September tahun 2004. Jadi kalau sudah dikalkulasi ya kurang lebih awal semester ini itu sudah kurang lebih 20 tahun saya ada di sini. Dan status saya sebenarnya dengan Bu Ketua itu adalah sama-sama PNS yang ditugaskan dari pemerintah kemudian di perguruan tinggi swasta. Jadi ada dosen-dosen yang statusnya ASN ataupun PNS yang kemudian ditugaskan di perguruan tinggi swasta ya. Nah, termasuk saya salah satunya yang ada di sini. Jadi saya bertugas di SIMIK itu sudah kurang lebih 20 tahun. Nah, terkait dengan email ada di situ, kemudian media sosial yang kebetulan saya aktif biasanya posting segala macam itu kebanyakan adalah di YouTube. Jadi kalau tadi kawan-kawan sempat melihat handphone saya jatuh di situ karena saya lagi ngerekam. Ini ada mikrofon yang nempel di saya. Jadi kalaupun saya mengajar ataupun memberi materi biasanya saya rekam. Biasanya yang jadi masalah itu adalah handphonenya yang kemudian storage-nya ataupun baterainya yang drop ya. Gitu.
kalau ada kesempatan dan lagi sinyalnya bagus itu biasanya saya live streaming kan. Tapi katanya tadi Mas Rijal itu hari ini sudah juga langsung di live streaming kan di Zoom meeting dan juga ini ya, dan apa namanya YouTube-nya Stimik Banjar Baru kalau tidak salah. Baik, lanjut ya sudah ya. Jadi tinggal cari saja nanti saya di IG ada, tapi saya tidak terlalu aktif kalau di IG. Di Facebook juga sebenarnya ada, di akun X atau Twitter ya dulu ya. Kemudian tapi yang paling aktif itu mungkin di YouTube. Tapi bukan YouTuber murni sih, cuman apa yang kemudian saya kerjakan mengajar, setiap kali mengajar itu ada rekamannya. Jadi di Stimik ini mungkin salah satu yang kemudian setiap rekaman mengajarnya itu ada, itu adalah saya biasanya. Itu untuk dokumentasi anak cucu dan juga saya sendiri. Dan kemudian itu juga sebenarnya salah satu ajang promosi ya. Jadi kalau misalkan saya upload setiap minggu paling tidak dua video di YouTube itu kan nama Stimik Banjarbaru tuh ada yang apa namanya ketek terus gitu ya. Ketek itu apa sih namanya? Kesebut terus gitu. Karena saya memberikan hashtag Stimik Banjarbaru, kemudian teknik informatika juga seperti itu ada informasi. Jadi kalau saya ngupload itu otomatis Stimiknya juga kelihatan. Saya tidak tahu cara ngecek kemudian tren itu kan biasanya ada ya. Hashtag yang kemudian lagi tren itu apa itu biasanya ada, tapi saya tidak mengarahkan ke sana. Cuman kata Pak Boy dengan begitu kemudian bisa menaikkan sedikit nama Stimik Banjarbaru di dunia gaib itu ya, di dunia gaib. Ya. Baik, kita kembali ke tema tadi ya, ke tema PKKMB di tahun ini. Jadi PKKMB itu saya lupa ya sejak tahun kapan berubah. Dulu kan namanya ada apa namanya kalau dulu ya? Zaman saya dulu ospek namanya itu. Orientasi siswa ataupun mahasiswa di kehidupan kampus yang baru ya. Jadi saya pindah lagi ke sini. Baik, tadi saya bertanya terkait dengan apa maksud dari membangun inovasi pendidikan dan kreativitas di kampus. Kenapa ini ada di tempat kita? Karena memang ada divisi yang secara khusus dibentuk oleh Stimik Banjarbaru menangani, mewadahi ataupun memfasilitasi kawan-kawan baik itu mahasiswa ataupun dosen terkait dengan inovasi dan kreativitas yang ada di Stimik Banjarbaru. Jadi ada divisinya sebentar. Nanti kita lihat ya. Nah, tadi kalau tadi saya sempat nanya ke Akbar di sebelah kanan sini ya, itu terkait dengan apa yang dimaksud dengan tema kita yang tertera di spanduk, itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagaimana caranya kemudian kita itu di berbagai bidang, di berbagai apa namanya hal itu bisa kemudian memberikan inovasi yang terkait dengan pembelajaran dan lain di kampus kita, kita Stimik Banjarbaru ini ya. Ada yang pernah tahu itu slogannya Stimik Banjarbaru saya tulis di pojok kiri bawah. Ada nggak di kampus kita ini ada tulisan itu nggak? Yang the best choice for your future ada ya? Saya aja mungkin matanya yang kabur yang ngelihatnya ya. Ada tertulis. Nah, jadi saya tulis lagi di situ untuk mengingatkan. Jadi itu sebenarnya dulu dilombakan ke mahasiswa untuk kemudian membentuk ataupun mencari ataupun membuat slogan yang kira-kira berbeda dengan kampus-kampus yang lain ya, kurang lebih itu yang hasilnya. Saya lupa namanya siapa ya dulu mahasiswa yang kemudian memberikan ataupun menang lomba membuat apa sih ya, apa sih namanya itu, kayak slogan gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian hal ini tadi dicapai ya. Jadi kalau misalkan kita tadi sudah menciptakan ide, kemudian ada solusi kreatif dan lain-lain, itu otomatis ya mahasiswa perlu cari tahu juga bagaimana itu kemudian bisa di ini ya dicapai. Jadi ada yang masuk. Baik, kita lanjut. Bagaimana yang bisa dicapai? Nah, di Stimik Banjarbaru kemudian solusi-solusi yang ingin dicapai itu diwadahi tadi sudah saya sebutkan sekilas ya terkait dengan apa yang kemudian ada di Stimik Banjarbaru. Jadi kalau tadi di ini ya disebutkan di awal ataupun di jadwal itu terlihat ada namanya pusat inovasi. Jadi di Stimik Banjarbaru itu punya namanya pusat pengembangan inovasi dan kreativitas dosen serta mahasiswa. Jadi kalau misalkan dosen-dosen punya ide kemudian itu bisa dipatenkan, itu kemudian bisa dihakikan, itu diwadahi oleh Stimik Banjarbaru, difasilitasi untuk diajukan hakinya, diajukan patennya ataupun diajukan nanti ada beberapa nanti contohnya ya. Jadi yang kemudian karya-karya dosen dan juga termasuk mahasiswa. Cuman mahasiswa sampai saat ini memang belum secara apa ya pribadi kemudian mereka bisa mengajukan itu, tapi
nanti difasilitasi oleh dosen. Misalkan mahasiswa yang kemudian melakukan penelitian, skripsi dan lain-lain gitu ya, punya program yang bagus, kemudian yang kira-kira bisa dijual, jual itu dalam artian bisa dipublikasikan gitu ya. Itu kemudian oleh dosen pembimbingnya bisa saja diajukan ke sini, ke pusat ini yang ada di tempat kita ini untuk kemudian dimintakan dananya untuk diajukan hakinya dan paten segala macam ya. Itu yang kemudian nanti kawan-kawan mahasiswa juga sebenarnya berkesempatan besar untuk bisa mempublikasikan hasil karyanya dalam bentuk nanti haki. Apa itu haki nanti ya, nanti kita lihat. Baik, secara definitif ini dibentuk di SMIK Banjarbaru sejak 1 Mei 2020. Jadi saya pulang dari tugas belajar itu tahun 2019, ini belum ada. Kemudian baru setahun berikutnya, ini tepatnya waktu pandemi nih ya, masih pandemi nih. Pandemi itu mulai kapan, Akbar? Pandemi itu mulai Maret ya, Maret 2020 ya? Apa Februari sudah mulai? Kayaknya awal-awal tahun belum ya. Seingat saya awal-awal tahun saya masih bebas kemana-mana itu sampai ke daerah Tamban sana. Tapi habis itu nggak bisa jalan-jalan lagi. Diam aja di rumah. Bahkan keluar rumah sebentar masuk rumah mandi. Bajunya diganti semua gitu ya dulu. Itu saking apa namanya khawatirnya dulu. Alhamdulillah itu sudah berakhir dan nyaris tidak ada mahasiswa yang menggunakan masker. Alhamdulillah. Berarti artinya kita sudah merasa ada satu. Insya Allah aman ya. Mungkin lagi pilek ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi ditanyakan bagaimana caranya. Cara itu yang kemudian kita perlu tahu ya sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang memang terpaku pada kegiatan dari Akbar kos apa ada orang tuanya di sini? Kos? Oh asli Banjarbaru. Yang kos mana? Yang kos? Eh, siapa namanya? Ujung? Siapa namanya? Radit. Berarti bisa stand up komedi di sini ya. Kan ada Raditya Dika itu. Kos aslinya mana Radit? Aslinya? Barabai. Oh banyak orang Barabai sini. Mahasiswa bimbingan saya itu satu ya namanya Muhammad Ihsan. Nur Ihsan. Nur Ihsan orang Barabai. Sudah selesai. Ada juga saya lupa namanya itu. Lupa satunya lagi. Ada. Baik. Oh di Barabai itu ada Barabai atau Balangan? Balangan yang ada kampus itu ya, Radit ya. Balangan ya. Kampus apa? Saya kemarin udah sempat tahu nggak kampusnya namanya apa? Mungkin nggak tahu ya. Jadi saya kemarin sempat ditanya oleh kawan saya yang kemudian jadi asesor di LAM Infocom ya, sama dengan Ban PT lah kurang lebih gitu. Jadi Pak, kalau ke kampus ini itu dari Banjarmasin berapa lama? Saya tanya, Bu kampusnya di mana? Di Banjarmasin, Banjarbaru, di Balangan katanya. Oh, saya pikir saya ada tuh kampus di situ ya. Ternyata ada kampus di situ. Jadi beliau nanya kalau dari Banjarmasin atau dari Banjarbaru ya, karena bandarnya kan ada di sini ya. Itu berapa lama? Saya bilang kurang lebih 6 jam, Bu. Kalau naik mobil gitu kan. Karena nggak ada penerbangan di situ. Ya kan kalau Kota Baru mungkin ada ya penerbangan ya. Kalau ke Balangan belum ada. Nah itu, jadi itu akhirnya menjadikan saya tahu bahwa di Balangan itu ada kampus. Sebelumnya saya tidak tahu Radit bahwa di sana ada kampus. Saya lupa nama kampusnya kemarin. Baik, lanjut ya kita ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan kira-kira dari sekian banyak ini nanti itu ada beberapa yang kemudian bisa dilakukan oleh mahasiswa SMIK Banjarbaru terkait dengan bagaimana kita membangun inovasi pendidikan tadi ya dan kreativitas di kampus. Satu itu proyek kolaboratif namanya, berkolaborasi. Jadi kalau misalkan nanti di biasanya semester 3 ya. Tapi semester ini sudah ini kan makanya di awal di PKKMB ini dikenalkan apa itu namanya nanti program kreativitas mahasiswa. Jadi ada program dari Dikti yang kemudian sama ya. Jadi program itu dari Dikti, tapi nanti lewatnya lewat PPIKDM atau lewat Pusat Inovasi yang ada di SMIK Banjarbaru. Karena nanti yang memegang akunnya itu adalah bagian kemahasiswaan. Tapi karena Pak Yadi sudah kebanyakan pekerjaan, Pak Yadi ya, Pak Fitriyadi, jadi biasanya saya yang ditugasi untuk kemudian menghandle dari proses pengajuan usulan program kreativitas mahasiswa. Nah, kaitannya dengan proyek kolaboratif, itu nanti ada beberapa yang ditawarkan ya program-programnya. Jadi saya dulu juga termasuk alumni PKM gitu ya. Alumni maksudnya yang pernah mengikuti PKM sampai ke tingkat nasional. Jadi waktu saya hampir lulus itu kemudian saya ikut karena waktu 2002 atau 2001 ya. Itu yang pertama kali PKM itu ada. Jadi saya ikutnya kalau tidak salah sekitar tahun 2002.
Jadi pada saat saya lulus dan sampai ke nasional saya tidak bisa ikut karena saya keburu lulus. Karena waktu itu aturannya kalau mahasiswa yang sudah lulus tidak bisa ikut ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi akhirnya kawan-kawan saya yang dua yang belum lulus itu yang kemudian menggantikan. Tapi saya diberikan kaosnya, saya diberikan apa namanya souvenir segala macam, sertifikatnya ada. Cuman saya tidak bisa ikut karena sudah lulus. Nah, jadi itu yang tahun 2003 dulu. Sudah 21 tahun yang lalu ya kurang lebih. Nah, kemudian proyek kolaboratif itu biasanya adalah mahasiswa kemudian yang misalnya Akbar bisa coding program gitu ya. Kemudian Radit misalnya suka ngerakit apa gitu ya. Nah, yang satunya lagi bisa mengelola pendanaan. Nah, kemudian mereka bergabung yang suka tadi apa coding program yang kemudian bisa ngerakit segala macam, ngerakit komputer atau memperbaiki HP gitu misalkan. Kemudian kolaborasi atau bergabung dengan kawan yang satu lagi tadi yang bisa mengelola dana, kemudian membuat suatu usulan terkait dengan apa misalkan gitu ya. Nanti ada banyak bidang yang kemudian bisa diusulkan oleh kawan-kawan mahasiswa dalam kaitannya di program kreativitas mahasiswa itu. Jadi nanti diusulkan, kemudian kalau misalkan layak didanai oleh pemerintah ataupun oleh Dikti nanti didanai, kemudian dilaksanakan kegiatannya. Itu macam-macam ya, macam-macam. Termasuk ini proyek kolaboratif. Nah, kemudian ada juga yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa di SIMIK Banjarbaru terkait dengan bagaimana membangun inovasi tadi dengan ikut di komunitas dan klub kreatif ya. Jadi di SIMIK Banjarbaru itu ada banyak, ada BEM, ada apa namanya HIMA gitu ya. Ada HIMA TI, ada HIMA SI ya. Ada apa namanya? Ada robotika, ada nanti futsal. Futsal itu paling banyak pialanya. Jadi kalau kawan-kawan lihat masuk di depan itu ya, di kantor depan itu banyak piala. Termasuk di ruang sebelah ini, di ruangannya Bu Ketua, itu juga pialanya banyak. Jadi futsal itu yang paling banyak dapat piala. Satu lagi itu adalah kegiatan misalkan nanti ada UKM robotika juga. Itu pialanya baru satu dari sekian lama ini. Jadi dari tahun 2000 nanti ada ya. Dari tahun 2007 maaf, keikutsertaan di lomba robot itu baru satu piala yang sempat didapat. Tapi alhamdulillah ya ada juga gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pernah juara, pernah satu kali. Nanti mungkin kawan-kawan yang lain yang kemudian meneruskan itu ya. Baik, saya lanjut lagi. Jadi kalau misalkan nanti ingin berkontribusi dalam proses pembangunan inovasi dan kreativitas, saya ikut tadi proyek kolaborasi, kemudian bisa ikut di komunitas yang kreatif tadi ya. Nanti di robotika ini ada anggota aktifnya nih, Mas Rijal ini, Karijal ya. Nanti yang kemudian mungkin ada sesinya sendiri ya. Nanti untuk UKM ada sesinya lagi ya. Nah, nanti mereka yang akan menjelaskan lebih detail. Saya hanya menyinggung saja. Kemudian pemanfaatan teknologi kemarin Pak Ruslan kalau tidak salah hari Senin pas Selasa itu kan sudah menyinggung terkait dengan ini. Jadi di tempat kita ini sudah apa namanya banyak sekali nanti yang kemudian kawan-kawan bisa manfaatkan. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Ruslan dan kawan-kawan kayaknya sudah juga. Itu hampir semuanya kan ada yang asik sambil update status segala macam itu kan artinya teknologinya sudah termanfaatkan. Cuma nanti biasanya ada juga saya kadang-kadang iseng di kelas itu ya saya tanya itu HP-nya kalau disebut itu namanya SOC-nya ya. Nah, tadi Radit masih aktif kan? Tahu nggak kira-kira handphone yang dipegang itu SOC-nya apa? Iya, tapi tahu ya RAM-nya berapa, ROM-nya berapa tahu ya? RAM-nya berapa? 8. Hah? 128 tuh ya, 128 tuh ROM-nya ya. RAM-nya berarti 8 ya. Nah, paling tidak tahu itu kan. Nanti kalau misalkan mau lebih detail, lihat di spesifikasinya. Biasanya ada juga yang diinstal itu ya, hardware info itu nanti kan kelihatan. SOC-nya apa? SOC itu kayak prosesor utamanya ya. Ada yang pakai Exynos, ada yang pakai apa namanya? Snapdragon ya, macam-macam ya. Tapi yang paling terkenal kayaknya ya kurang lebih itu ya, Exynos, Snapdragon, ada lagi yang lain. Helio G99 ya, itu paling banyak tuh juga tuh. Nah, itu kadang-kadang saya iseng nanya. Jadi kalau menurut saya anak TI atau anak SI atau orang komputer lah paling tidak tahu minimal spesifikasi yang ada di handphonenya itu tahu. Nanti saya tanya lagi laptopnya itu prosesornya apa, RAM-nya berapa, kemudian itu generasi keberapa, dia pakai AMD apa namanya apa Intel ininya mereknya itu juga kadang-kadang gini ya orang di luar sana itu taunya kalau orang kuliah di komputer itu tahu semuanya. Jadi paling tidak kita yang kita pegang sehari-hari itu yang kita tahu.
Jadi kalau misalkan ada juga yang mungkin rajin lihat review barang-barang gitu ya, laptop baru dia tahu, apa namanya, handphone baru keluar dia tahu gitu kan. Apa aja yang keluar barang-barang elektronik dia tahu. Mobil keluar yang baru dia tahu. Ya, nah, tapi tidak ada salahnya itu. Kalau yang tidak tahu ya, suatu saat mungkin bisa bisa dapat, bisa beli, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nah, terkait dengan riset pengembangan kayaknya ada sesinya Pak Bahar ya nih nanti ya Rijal ya. Apa sudah? Sesinya Pak Bahar sudah? Enggak? Ada enggak? Sesinya Pak Bahar ada enggak? Terkait dengan habis ini. Nah, itu nanti Pak Bahar yang jelaskan ya. Jadi saya tidak melangkahi apa yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Bahar. Riset dan pengembangan itu di Pak Bahar nanti. Baik, lanjut kegiatan kewirausahaan. Nah, jadi saya beberapa kali mendapati mahasiswa itu sebelum lulus mereka kemudian sudah punya usaha. Ada yang punya kafe, ada yang punya usaha jahit, ada yang usahanya jualan apa gitu, ada. Jadi kalau nanti misalkan ada yang kebetulan punya usaha ini ya, itu juga bisa disalurkan menjadi usulan PKM tadi, program kreativitas mahasiswa. Karena di salah satu bidangnya nanti ada yang terkait dengan kewirausahaan. Jadi kalau misalkan Radit nih, misalkan Radit punya usaha kafe nih di Barabai gitu ya, yang ingin dikembangkan itu diusulkan aja Dit nanti. Apalagi biasanya yang di dana itu yang sudah jalan ya, maksudnya sudah jalan itu kan dia tahu omsetnya berapa, kemudian pelanggannya berapa banyak, itu dia bukanya jam berapa sampai jam berapa, menunya apa saja, segala macam dia tahu. Karena dia yang mengelola, paling tidak dia tahu kan posisi posisi apa namanya keuangan dan lain-lain. Nah, kita lanjut lagi ya. Kemudian ada partisipasi kompetisi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi, Sindik Banjarbaru itu sudah coba ikut berpartisipasi di berbagai lomba ya, termasuk tadi futsal itu yang paling banyak piala yang saya sampaikan tadi adalah futsal. Jadi nanti kalau ada yang suka futsal itu tersalurkan benar itu kalau di Sindik Banjarbaru. Sayangnya kita belum punya prodi futsal gitu ya. Iya ya. Tapi memang kalau punya prodi futsal itu harus punya lapangan paling tidak ya satu gitu, satu. Dan kemudian harus ada dosen yang lulusan dari JPOK atau jurusan dari FPOK ya, Fakultas Olahraga dan kesehatannya. Dan kita tidak punya itu ya. Kita punyanya orang komputer semua. Baik, kita lanjut. Jadi kalau tadi di partisipasi kompetisi itu termasuk salah satu yang kemudian cara membangun inovasi di bidang pendidikan ya. Baik, kita lanjut lagi. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini, Radit? Bar? Ini mirip anak Agung Dwi Arsana nih. Siapa namanya? Pian. Sabilil khair. Sabahil khair. Oh, sabahil khair. Sabahil khair itu artinya selamat pagi ya. Iya itu bahasa Arab itu. Sabahul khair. Khair dari mana khair? Dari? Oh, bukan. Banyak kan orang Barabai kan? Sudah dua nih. Di sini belakang belah kiri ini belum saya tanya semua nih dari Barabai berapa orang. Baik. Kita lanjut ya. Kalau belum ada yang mau menyanggah. Kemudian ada seminar dan workshop. Jadi sebelumnya itu terutama pas pandemi itu sering sekali ya ada webinar, ada workshop, ada seminar juga. Bentuknya webinar itu artinya seminar secara online gitu ya. Makanya disebut webinar. Nah, kemudian workshop dan seminar ini kalau di Sindik Banjarbaru kadang-kadang nih atau bisa jadi nanti ada juga yang diselenggarakan oleh BEM, ada yang diselenggarakan oleh prodi, ada yang diselenggarakan oleh institusi. Jadi kalau misalkan dulu ya sempat juga ada kemudian kita mendatangkan pemateri dari luar. Kalau misalkan kita dari internal itu biasanya dosen-dosen yang kebetulan punya kompetensi apa namanya ya khusus gitu biasanya itu yang kemudian diajak oleh kawan-kawan mahasiswa ataupun nanti institusi untuk kemudian memberikan seminar, memberikan workshop atau pelatihan. Nah itu jadi kalau misalkan ada dan kawan-kawan kebetulan tidak ada halangan atau apa gitu ya ikut saja biasanya. Karena paling tidak punya pengalaman lah. Nanti kan kalau misalkan panitianya rajin itu diberikan sertifikat gitu ya untuk kemudian. Ini juga panitia ini ada sertifikat PKKMB enggak? Belum ya? Iya. Nanti usul ya di anu ya di prodi ya. Jadi kawan-kawan ini sudah kalau dulu itu kalau saya dulu ya di kampus saya waktu S1 itu kalau tidak punya sertifikat itu nanti tahun depan harus ikut lagi. Jadi misalkan Radit itu tahun ini tidak ikut PKKMB kan tidak punya sertifikat tuh, tidak diberikan oleh prodi ataupun institusi. Tahun depan ditanya, mana sertifikatmu? Kalau belum ada ikut lagi gitu.
Nah itu juga yang terjadi katanya entahlah kayaknya di ULM juga seperti itu tampaknya ya. Jadi kalau tidak ikut PKKMB tahun ini harus ikut tahun depan. Ya, jadi saya juga dulu termasuk yang kemudian takut gitu. Jadi sedapat mungkin kita harus, apalagi zaman dulu ya ospek ya. Kalau zaman sekarang kan enak kan, tinggal duduk manis gitu sambil apa namanya update status bisa gitu. Nah, kalau dulu nggak bisa, kita di lapangan gitu kan, harus diteriaki segala macam, pakai atribut macam-macam, rambut harus cepak dan lain-lain. Nah, itu di UNLAM kan masih ya, di ULM bukan UNLAM. Anak saya itu masih itu, masih rambutnya kayak kayak apa namanya, tentara gitu ya. Tapi saya tidak tahu, tidak tanya atributnya karena dia ada di sini, saya di Banjarmasin. Jadi dia ada di sini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kemudian adalah proses belajar aktif. Jadi kalau kawan-kawan nanti sudah mulai kuliah, itu tolong jangan sampai lengah gitu ya. Ya Radit ya, sudah jauh-jauh dari Barabai ke Banjarbaru gitu. Jadi kalau misalkan ada jadwal kuliah sudah keluar, nanti jadwal kuliah sudah keluar belum? Belum ya? Nah, nanti ada informasi jadwal kuliah itu tolong diperhatikan baik-baik. Ya kalau misalkan dosennya masih menoleransi tidak masalah ya. Kadang ada dosen yang kemudian tidak mengizinkan mahasiswanya masuk yang apa ya? Yang misalkan masuknya jam 9 gitu ya. Kemudian dia datang jam 9 seperempat misalnya atau setengah 10 itu ada yang kemudian dosen yang tidak mengizinkan mahasiswa itu masuk. Nah, itu yang jadi masalah ya. Kemudian ada juga yang kemudian rajin itu si presensi ini, kita sekarang presensinya kan presensi online. Jadi kalau kawan-kawan masuk kelas, kemudian nanti hari itu ada kuliah, nanti ada akses ke Simik Banjarbaru Stimik das Banjarbaru /absen kalau tidak salah. Nah masuk situ, masukkan NIM-nya, kemudian ada passwordnya. Nah, kemudian mata kuliah hari itu nanti dibuka oleh dosennya, kemudian absen di situ. Nah, ada juga nanti yang dosen nih ya, kita dijelaskan oleh prodi ataupun kaprodi ya sebelumnya. Saya hanya mengulang sedikit saja. Ada nanti dosen yang kemudian itu mengabsenkannya itu secara mempresensikannya itu secara manual. Jadi tidak dibiarkan mahasiswanya ngisi secara online tapi diisikan. Nah, itu agak ribet tuh. Dalam artian kalau nanti ketemu dosen seperti itu jangan kaget, sudah saya sampaikan ya. Bisa jadi itu saya ya nanti ya. Enggak. Nggak, kalau saya sih bebas saja. Yang penting kalau misalkan terlambat 15 menit, terlambat setengah jam, asal masuk aja. Itu sudah alhamdulillah gitu. Karena apa? Karena kasihan kadang-kadang kan, saya juga pernah gitu kan, waktu zaman kuliah misalkan pas lagi di jalan bannya gembos, atau pas lagi di jalan kemudian ketemu apa namanya demonstrasi, kemudian harus muter segala macam. Nah itu. Jadi saya juga sering dapat apa WA-an dari mahasiswa, Pak, mohon maaf terlambat, kenapa? Bannya gembos. Udah nggak apa-apa. Nanti dia masuk. Yang penting masuk. Nanti saya bilang materinya nanti dilihat di channel YouTube saya, nanti sudah saya upload ke situ, silahkan ditonton kalau kebetulan mau. Karena ada juga yang nggak mau gitu ya. Artinya kalau misalkan yang rajin, yang memang tidak mau ketinggalan, biasanya ditonton lagi, lihat lagi. Karena materinya ada di situ. Ya, baik. Itu nanti belajar aktif tadi ya. Kita lanjut. Nah, pelayanan masyarakat ini nanti sebenarnya kalau di tempat lain itu ada namanya KKN ya. Kalau di kita kebetulan tidak ada KKN. Tapi yang mirip seperti itu sebenarnya apa ya? Kalau istilahnya itu setali tiga uang atau apa sih namanya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Itu nanti ada namanya program bukan program, mata kuliah praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan itu mungkin sudah dijelaskan juga oleh Prodi. Nah itu nanti biasanya kan kawan-kawan kan diminta untuk membuatkan aplikasi atau membuatkan program terkait dengan posisi di situ ya, di instansi itu. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari proses pelayanan kepada masyarakat ya. Artinya kita menyumbangkan apa yang kita bisa program, kita bisa membuatkan aplikasi tertentu gitu ya. Kemudian kita sumbangkan ke tempat PKL-nya itu. Nah, itu sebenarnya bagian dari proses pelayanan pada masyarakat. Alhamdulillah situnya tidak mati ya ini. Nah, ini ada yang iseng aja nih. Ya. Jadi jangan heran ya kalau di Simik Banjarbaru ada yang iseng gitu. Lagi apa namanya? Lagi ada di kamar mandi kemudian lampunya mati gitu, atau lagi di kelas atau lagi di musola, itu biasa ya. Paham yang maksud saya ya? Ya. Bukannya si Radit yang mematikan lampu, tapi ada orang lain yang kemudian iseng gitu. Jadi biasa aja. Itu Rizal tahu tuh. Banjarmasin memang banyak ya Jal ya, makhluknya ya. Banjarmasin banyak makhluk. Baik, kita lanjut. Tapi intinya jangan lupa berdoa ya. Masuk kamar mandi berdoa, sebelum makan berdoa gitu. Jadi paling tidak terlindungi lah. Baik, kita lanjut. Nah, kreativitas dalam karya ilmiah ini saya kira
tadi sudah disampaikan ada nanti program kreativitas mahasiswa yang kawan-kawan bisa ikut di berbagai macam bidang, ada di sini ada 8 nantinya. Sebenarnya lebih dari itu, tapi yang kita biasa ikuti adalah yang 8 itu. Maksudnya salah satu dari 8, bukan semuanya. Baik, saya lanjut dulu ya. Nah, ini dia nih. Pertanyaannya bagaimana bentuk realnya? Tadi kan hanya teori ya. Kadang-kadang kalau teori aja mahasiswa malas. Pak, kalau teori saya juga tahu Pak. Tinggal cari aja di Google gitu kan. Ada yang tahu chat GPT? Siapa namanya sebelah Akbar? Ricky. Hengki. Hengki dari mana Hengki? Kota Baru. Oh, itu jauh. Oh, ada bandaranya kalau Kota Baru. Naik ke sini pakai apa? Pesawat? Enggak. Pakai motor? Pakai motor atau mobil? Naik motor? Singgah berapa kali? Sekali singgah ya. Di mana singgahnya biasanya? Pelihari? Atau asam? Hah? Tempat makan. Tempat makannya di di mana biasanya? Di asam-asam? Jorong. Udah pelihari ya? Oh betul. Tadi hanya nebak aja tadi, ada pelihari bener. Biasanya gitu, karena di tempat lain itu agak sepi ya, ya, Hengki ya. Tapi kalau di pelihari kan agak rame. Entah di pasar, entah di mana itu lebih inilah. Ya jadi hati-hati juga ya kawan-kawan yang kebetulan kemudian berasal dari luar kota, naik motoran ke sini. Yang jalan baru itu jalan baru Banjarbaru Batu Licin ya. Lewat situ Hengki? Belum dibuka resmi ya? Oh, mungkin nanti bisa lebih cepat. Paling tidak sedikit lebih cepat dari yang jalan normal gitu kan. Baik, kita lanjut. Pertanyaannya bentuk realnya seperti apa? Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi di PPIKDM tadi atau Pusat Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Dosen serta Mahasiswa itu kita memfasilitasi ini. Jadi kawan-kawan mahasiswa yang punya nanti usulan atau mungkin sudah jadi ya, biasanya gini. Biasanya mahasiswa kan kalau sudah selesai tugas akhir, nah ini tugas akhirnya nanti bentuknya macam-macam ya. Tidak harus skripsi. Jadi sekarang itu mulai tahun ini kalau tidak salah ingat, nanti akan ada kebebasan untuk kawan-kawan mahasiswa tidak harus membuat skripsi. Jadi kalau misalkan nanti sudah penelitian, bisa dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah saja, atau mungkin dalam bentuk nanti usulan paten, atau mungkin nanti usulan haki, ataupun juga yang betul-betul skripsi biasa seperti biasa ya. Kalau skripsi biasa itu biasanya kalau misalkan Hengki ataupun si Akbar ataupun si Khair tadi ataupun si Radit itu untuk melanjutkan ke S2 atau yang lebih tinggi, mereka harus melakukan atau mengerjakan tugas akhir berupa skripsi. Jadi laporannya ada gitu bentuknya lengkap. Dan selama ini yang terjadi juga di tempat kita yang membuat skripsi ataupun menulis skripsi itu juga sudah lengkap, ada jurnalnya. Ada bahkan kalau si dosen pembimbingnya rajin itu dibuatkan juga usulan untuk hakinya, hak kekayaan intelektual ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan saya itu biasanya misalkan kalau mahasiswa meneliti kemudian nanti ada contohnya di situ ya. Itu biasanya saya coba usulkan ke kampus untuk didanai diajukan hakinya, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu macam-macam nanti. Ada bentuknya program komputer, ada nanti bentuknya desain dan lain-lain. Nah, termasuk nanti juga kita sudah menghakikan himnenya Simik Banjarbaru, marsnya Simik Banjarbaru, kemudian logonya Simik Banjarbaru juga sudah kita hakikat, sudah kita daftarkan. Jadi tidak ada yang nanti bisa kalau misalnya ada yang niru, kita bisa klaim, ya bisa komplain seperti itu ya. Baik, nah itu yang kemudian diakomodasi ataupun difasilitasi oleh pusat yang kebetulan saya dipercaya untuk mengelolanya ya. Jadi termasuk juga di robotika ya. Lanjut. Nah, oh sudah nih. Pencet lagi. Nah, jadi haki itu sudah sejak 2016 ya. Jadi kita itu diajukan dan kita sudah mulai mencoba tahun ini mahasiswa nanti yang punya karya-karya yang bagus kita juga hakikan. Jadi kita bisa publikasikan ke luar sana bahwa ini kita sudah punya haki sekian puluh gitu ya. Jadi kita sudah punya haki yang baik dari mahasiswa ataupun dari dosen. Kalau dosen itu kan memang ada apa istilahnya ya, kum itu apa ya? Kayak nilai yang harus dicapai untuk kemudian bisa naik pangkat. Itu aja lah anunya ya, gampangannya ya. Nah kalau mahasiswa biasanya ya paling tidak jadi kebanggaan ya setelah lulus nanti, oh saya sudah punya haki. Nanti kalau misalkan kawan-kawan misalkan tadi Hengki ataupun Radit di belakang sana mau melanjutkan, itu biasanya ditanya, sudah punya publikasi di mana, kemudian atau sudah punya haki berapa banyak, atau kemudian apalagi ya biasanya sudah punya prototipe apa.
Biasanya gitu ya. Sebagian kampus yang misalkan dari S1 selesai kemudian mau S2 itu biasanya nanya itu. Ada sesi wawancaranya kadang-kadang. Tapi ada sebagian kampus lagi tidak. Jadi itu berupa portofolio ataupun berupa tulisan saja. Misalkan tadi tulis di dalam apa namanya? Google Form-nya itu. Tahu Google Form? Google Form tahu? Tahu ya? Tahu ya Google Form yang bisa ngisi online itu kan? Nah, Radit tahu ya Google Form ya? Tahu ya, Dit? Saya kira sudah kenal. Baik, kita lanjut dulu. Nah, jadi mulai tahun ini, insya Allah akan kita coba ajukan nanti apa yang kemudian oleh mahasiswa sudah buat. Baik itu program ataupun prototipe. Ada beberapa, nanti saya lihat. Kita perlihatkan. Nah, itu nanti ada di Kemenkumham ya, kita bisa kemudian mengajukan hak ini. Jadi dana biayanya tidak terlalu mahal kalau sekarang. Kalau sebelumnya itu sekitar 600 ribuan atau 650 ribu. Tapi karena kita ngajukan dari institusi, itu biasanya lebih murah. Dapat diskon 50%. Jadi hanya sekitar 300 ribu biasanya. Nah, itulah karena kita mendorong dosen-dosen kita dan juga mahasiswa untuk kemudian yang punya karya, yang punya program bagus, itu kemudian bisa mengajukan hakinya. Paling tidak nanti setelah kita tidak ada gitu ya, ada orang melihat, oh ini ada haki punyanya si Anu. Misalkan kalau sekarang si Akbar itu punya handphone gitu ya. Handphone itu kan bisa ratusan ya anunya ya, paten ataupun hakinya itu. Tapi kalau misalkan kita telusuri, misalkan HP-nya merek S gitu ya, atau HP-nya merek X, HP-nya merek A atau apa lain-lain, itu kan dia punya paten banyak. Jadi kadang-kadang orang yang punya paten itu sudah meninggal, tapi nanti dia patennya itu diwariskan ke apa namanya ke keturunannya ya, ataupun ke siapa yang kemudian dilimpahkan itu hak istimewanya itu. Nah, termasuk juga haknya nanti kalau misalkan kita ajukan itu bisa kita limpahkan. Ini Radit kelihatan nggak slide-nya dari situ? Agak kabur ya Radit ya? Kelihatan, oke. Berarti mata saya yang kabur. Lanjut ya. Nah, ini mungkin kalau kawan-kawan nanti telusuri di DJKI itu ada, atau dulu sempat melihat ini ya. Katanya sudah menyebar kemana-mana dulu. Waktu pandemi tahun 2020 sampai 2022 lah kurang lebih ya. Tapi ini dihakikan oleh Pak Boy itu tahun 2021 melalui Pusat Inovasinya SIMIK Banjarbaru. Jadi itu dulu ya. Ya, dan ini yang kemudian saya sempat buat di tahun 2021 juga ini. Jadi saya membuat alat bantu melihat ya dalam tanda kutip di situ untuk penyandang disabilitas penglihatan. Tapi itu ada komputernya ya di sini, jadi agak ribet. Harusnya nanti kawan-kawan punya inovasi yang kira-kira alat bantu melihatnya itu bisa lebih mungil gitu ya, lebih kecil. Misalkan nanti memanfaatkan handphone, jadi tidak lagi PC, tidak lagi laptop, tapi pakai handphone. Jadi nanti mengolah datanya itu di handphone saja. Karena handphone sekarang itu kan sudah punya core 8, 16 ya Radit ya. Ya misalkan dia sudah punya apa tadi SoC-nya Snapdragon itu prosesornya kalau Radit lihat itu bisa 8, bisa lebih dari itu satu handphone itu. Artinya kalau misalkan selama ini kan juga ada yang pernah nyoba Google Lens. Ada Google Lens ada ya. Jadi kan kalau misalkan kita sorot gitu, misalkan siapa namanya? Selfie itu nanti keluar di Google itu. Kalau kebetulan selfie itu suka publikasi di IG di mana-mana gitu ya. Kita sorot aja fotonya selfie, kemudian nanti di Google Lens itu dia munculkan hasil pencariannya atau di Bing search gitu ya muncul. Nah itu artinya gini, pengolahan citra ataupun pengolahan video di YouTube di handphone itu sudah mumpuni saya kira. Jadi kalau tadi sudah saya buat alat yang kemudian bisa membantu melihat bagi orang yang tidak bisa melihat, nah itu bisa pakai handphone saja lagi ininya prosesannya. Bahkan mungkin kameranya itu wireless gitu ya kayak ini ya, tapi pakai kabel ya masih bagus lah. Nah itu nanti bisa. Jadi tadi kita bisa melihat sesuatu yang orang sudah lakukan, kemudian kita bisa turuti. Bahasa ininya apa ya? ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Ya, paham ya ATM ya? Jadi ATM itu orang-orang di luar sana juga lakukan gitu. Ambil, tiru, modifikasi. Jadi misalkan si Radit ngambil teknologi yang ada di handphonenya dia gitu kan. Kemudian dia tiru, tapi dia modifikasi. Dan itu sah gitu ya menurut undang-undang. Kenapa? Karena yang dia kemudian publikasikan adalah hasil modifikasinya. Dan itu tidak masalah ya. Nah, termasuk juga karya ilmiah, misalkan nanti si Hengki kemudian melihat punyanya si Khair tadi ya. Khair sudah selesai skripsinya 1 bulan yang lalu. Kemudian bulan ini si Hengki melihat punyanya Khair. Punyanya Khair itu ternyata awalnya misalkan skripsinya ini ya.
program untuk mendata secara cepat gitu ya hasil pemilu tahun 2029 nanti misalkan gitu ya. Jadi tidak perlu orang-orang yang datang ini dia sudah bangun sistem yang kemudian bisa ya mirip kayak quick count gitu ya. Tapi oleh si Hengki diambil, kemudian ditiru dan dimodifikasi. Jadi Hengki memodifikasinya dengan cara ada tambahan verifikasi sidik jari misalkan. Jadi setiap orang yang lapor lewat online, misalkan nanti si Selfie lapor juga ya. Selfie misalkan, Selfie dari mana? Oh, dari Banjarbaru. Selfie dari Banjarbaru, kemudian Radit dari Barabaya, Hengki dari Kota Baru. Dia kan lapor tuh masing-masing itu. Ada sistem yang dibangun oleh si Khair tadi. Diambil oleh si Hengki, dimodifikasi, ditambahkan dengan verifikasi sidik jari. Jadi tidak serta merta nanti Selfie itu bisa dihack akunnya. Kenapa? Karena setiap dia mau masuk ke sistemnya Khair tadi yang sudah dimodifikasi oleh Hengki, itu dia harus menyertakan sidik jari. Atau bahkan ada yang sekarang pakai, kalau di handphone itu ada face recognition-nya ya, Ana ya. Jadi kan kita mau buka handphone kan sudah mendeteksi muka kita gitu. Nah itu tidak sekedar sidik jari lagi. Nah, itu lebih ini lagi. Tapi kadang-kadang itu bisa ditiru dengan apa namanya foto. Pernah nyoba nggak Radit? Fotonya itu kan dicetak ataupun pas fotonya kemudian dihadapkan ke handphonenya. Masuk nggak? Login nggak? Nah, coba ya nanti ya. Nanti lapor ya kalau tidak bisa ya. Nah kalau sidik jari itu lebih aman sebenarnya relatif ya. Jadi kalau misalkan orang memasukkan sidik jari itu kan ke handphonenya Radit, kecuali tangannya dipinjem gitu ya, atau jarinya dipinjem. Tapi kalau mukanya kan bisa dia foto dulu mukanya di handphonenya, dia kemudian dihadapkan gitu. Misalkan saya pinjam handphonenya Hengki itu, dia pakai face recognition, saya foto dulu Hengkinya. Kemudian kan di handphone saya kan ada fotonya Hengki tuh. Wah, handphonenya Hengki saya ambil, saya hadapkan gitu, kebuka ininya. Apa namanya? Handphonenya, pinnya dia. Pin login. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi kalau sidik jari itu masih relatif lebih aman gitu karena harus pinjam jarinya dulu kalau mau buka gitu. Nah, tadi saya katakan tadi menyontohkan sistem yang kemudian sudah ada dibangun oleh Khair, dimodifikasi oleh si Hengki, kemudian dimodifikasi sedikit dan ditambahkan fiturnya itu secara hukum legal gitu ya, secara hukum boleh. Termasuk juga tadi hasil penelitian. Nah, jadi gitu. Makanya nanti di perpustakaan itu kan ada apa namanya? Ada skripsi digital kalau tidak salah. Iya ada. Ada yang lihat skripsi digital di perpustakaan? Jadi file-file skripsi yang sudah ada itu di nanti ditanya ya di ini ya di perpustakaan ya. Nanti bisa dibaca di situ. Nah, kalau kawan-kawan misalkan mau persiapan dari sekarang itu boleh. Dari sekarang baca apa yang kemudian ada yang dan menarik menurutnya Radit ataupun yang lain di temanya itu diambil, kemudian dibaca. Nah, kira-kira dia bikinnya pakai apa ya? Misalkan dia bikin, anggap saja dia bikin telur dadar gitu ya, ya Radit ya. Telur dadar itu misalkan